عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Thumma qala syekhul muallif rahimahullah ta'ala pada man nafa bihi wa bi'ilmihi wa bikum bid-dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam majelis yang sangat mulia, di dalam majlisul ilmi, majelis di mana disebutkan hukum-hukum yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Insyaallah mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah ini akan menjadi salah satu peringkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada beberapa asatidz yang telah membahas hal ini. Saya hanya mempertegas saja sebelum kita masuk dalam tema bab jenazah yang masih kita bahas, sudah minggu ketiga. Dalam Al-Quran kata qadirun itu banyak sekali, sampai memuat berapa ratus ayat tentang innallaha ala kulli syai'in qadir. Kata kuasa Allah, hak prerogatif Allah itu termaktub dalam Al-Quran banyak. Artinya Al-Imam Zarkasi dalam Al-Burhan, juga Imam Suyuti dalam Al-Itqan, mereka menyebutkan jika sebuah ayat terjadi pengulangan, terjadi penyebutan, itu yang pertama ditakin untuk memperkuat kepada manusia yang mendalami hukum Al-Quran bahwa qadir, Allah maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Jadi jangan kita meremehkan hal itu. Dan memang patut wayan bagi lil muslim, seyogyanya bagi orang Islam itu taat, tunduk dan tawakal atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuannya ya dengan segala kekuasaannya. Ada yang 99 bunuh orang ya masuk surga. Yang zina masuk surga. Cuma ngasih minum anjing, itu kan takdir itu. Ya itu sebuah ketentuan hak prerogatif Allah yang diceritakan menggambarkan betapa luas rahmat Allah itu. Kalau kita berimbang dengan amal kita, maka umat ini akan senewan. Bagaimana mungkin malam jualan es, siangnya dapat tiket umroh 3 biji dengan duit 300 juta lebih. Sampai gini hari menjadi perbincangan seantero jagat sampai Malaysia. Itu namanya innallaha ala kulli syai'in. Jangan fokus sama yang menghardik, jangan fokus sama penjual es, fokus sama konteksnya. Tuh, kalau Allah udah angkat seseorang, gak ada yang bisa jatuhin. Sebaliknya kalau Allah udah jatuhin orang, gak ada yang bisa angkat. Itu konteksnya di situ. Maka berhati-hatilah apa yang terbesit di hati kita tentang kekuasaan Allah. Hati-hati. Sekali kita menganggap bahwa aduh Allah gak adil, bahaya. Sekali kita menganggap bahwa ya kayaknya saya ahli neraka ini, bahaya itu. Berarti kita tidak lagi menitipkan husnuzon saja pada takdir Allah. Sementara Allah telah memberikan gambaran. Wa daraballahu al-amsal, Allah memberikan contoh-contoh bagiku mudah, kun layakun. Ya. Maka ini menjadi pelajaran penting buat kita. Hari ini boleh jadi kita yang menganggap bahwa diri kita biasa-biasa saja, ternyata barangkali lebih mulia dari bapak-bapak, bisa jadi lebih mulia dari saya yang duduk di sini. Gitu. Ibu-ibu di belakang bisa jadi lebih mulia dari bapak-bapak. Ya. Mungkin ibu-ibu
ibu-ibu lebih jujur karena baru aja bapak-bapak bohongin bininya gitu, bisa kayak gitu. Allahu Akbar. Hadirin dirahmati Allah, mari kita sama-sama melalui konteks peristiwa ini yang patut kita jadikan pelajaran. Allah Maha berkehendak dengan segala sesuatu. Jadi jangan sampai kita berpikiran yang macam-macam tentang kekuasaan Allah. Tetaplah tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu. Yang mabuk bangga, masa yang sholat takut. Yang mabuk dengan bangganya, seolah-olah neraka ditantang. Masa kita yang sudah mendapatkan sholat masih merasa bahwa kayaknya gue nggak bakal di surga. Nah, ini bahaya. Namanya putus asa dari rahmat Allah. Padahal kita masuk surga bukan karena amal kita. Kita masuk surga karena kasih sayang Allah. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan. Jadi itu ya, dan jangan tergiring opini ini. Ini lagi mulai masuk giringan opini nih. Wah, satu kata dari Sang Al-Mukarram bisa mengangkat derajat. Satu kata. Wah, ini penggiringan opini namanya ya. Seolah-olah Al-Mukarram ini siapa dengan satu kata. Tidak mungkin wudu dengan air kencing. Tidak mungkin sedekah hasil nyopet. Tidak mungkin nyantunin anak yatim boleh dari goyang dangdut. Enggak ketemu. Sesuatu yang halal akan berangkat dari yang halal. Kalau memang dianggap wali dengan satu kata naik derajat, itu namanya penggiringan opini. Bahkan itu pembodohan umat. Allah menyatakan dalam Al-Quran, tidak boleh kita mengumpat, tidak boleh saling mengumpat, menghardik, mencela, nggak boleh. Ada 3 larangan di dalam mata ini. Yang pertama sesama muslim, yang kedua sama non muslim. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau mengejek orang-orang yang tidak menyembah Allah. Artinya Kristen, Buddha itu nggak boleh diejek. Sesama muslim nggak boleh, sama non muslim nggak boleh. Yang ketiga terhadap ciptaan Allah nggak boleh kita ejek. Robbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nggak boleh ketiga tuh. Sama ciptaan sejelek-jeleknya monyet nggak boleh kita katain. Kalau memang kebencian kita terhadap azalinya monyet gitu. Anjing masuk surga nggak? Masuk. Ashabul kahfi wala bithu fi kahfihim salasami'ati sinina wazdadu wa kalbuhum zira'i bil wasi tawit talat ta'lim lawalita minhum firara walawalita minhum ra'ba ya. Anjingnya masuk. Faza bikabi ashabil kahfi, beruntung anjing ashabul kahfi, dia ikut kepada faza bikabi ashabil kahfi. Wa kaifa anta bihubbi ahli baitin nabi. Masya Allah. Beruntung seekor anjing yang mencintai ashabul kahfi. Bagaimana dengan anda yang mencintai total nabi dan segala keturunannya? Masya Allah. Anjing aja bisa ikut ashabul kahfi ke surga. Apalagi anda wahai para pecinta Nabi Muhammad dan keturunannya. Insya Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu anhu. Sebetulnya bukan radhiyallahu, karramallahu wajhah. Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la taghalu fil kafani fa innahu yuslaba sari'an, rawahu Abu Dawud. Dari Ali, semoga Allah meridhoinya, berkata, iya, aku mendengar Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, la taghalu fil kafan, jangan mahal-mahal di dalam membeli kafan. Kenapa? Fa innahu yuslaba sari'an, sesungguhnya kafan itu akan cepat hancur. Jadi kalau beli kafan memang ya berapa semeter sekarang? 35.000, berapa sekarang? Itu pakaian kebesaran seorang jenazah itu nanti ya. Mayit tatkala sudah mati jadi kafan deh. Dikafanin tinggal lain. Itulah pakaian kebesaran kita tuh nanti. Ya Allah. Hanya sombong-sombong ya. Nauzubillahi min dari apa yang kita punya apakah kita kembalikan kepada Allah. Hadza dalil, ini menjadi dalil bahwa tidak boleh bermegah-megahan di dalam menggunakan kafan. Ya, kalau perempuan ditambahin khimar dan gomis, itu nanti urusan hamil ya. Saya telah menceritakan pada beberapa minggu yang lalu, pertemuan yang lalu,
bahwa kafan itu mesti putih. Boleh nggak kalau seseorang meninggal dunia ditutupi dengan burda atau kain yang ada coraknya? Boleh saja. Orang meninggal dunia lagi disemayamkan di rumah, orang pada nengok, pada melayat, itu boleh saja karena Rasulullah pernah menutupi seorang jenazah dengan burda, dengan kain yang ada coraknya. Jadi nggak mesti sorban warna putih, untuk kain telekung gitu ya, yang menutupi wajah jenazah. Tapi kalau kain kafan nggak boleh, kuning, hijau, apa? Bapak pengen nggak? Nggak ditanya sama malaikat munkar dan nakir, pengen ya? Dia selamat, jangan bungkus pakai kain kafan, pakai daun pisang. Jadi malaikat bingung, ini orang apa lontong? Nah, gitu. Jangan dibuka bocongnya, ini lontong gede amat. Orangnya mana ini? Jangan dibungkus pakai kain kafan tuh. Ya Allah. Waktu itu Al-Imam Abu Hanifah ditanya tentang imamahnya yang besar. Imamahnya yang imam. Sopan itu imamah besar, maksudnya sungguh kebesaran imamah itu adalah kesombongan. Kata Imam Abu Hanifah, haza kafani, ini kafan saya. Allah, jadi kain kafan ditaruh sini. Jadi imamah beliau adalah kain. Udah nyiapin belum kain kafan? Habib apa yang dapat amanah dari Habib Abu Bakar Qasib ya, Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Salah Habsyi, anak dari pengarang Sebut Turab. Beliau sudah bawa kain kafan tuh waktu bertemu dengan Habib Abu Bakar. Ternyata perjalanan pulang sudah meninggal dunia, dan dalam khazinahnya, dalam tentengannya sudah ada kain kafan. Ya Allah, siapin kain kafan kita, murah. Nyiapinnya dengan apa? Dengan amal saleh. Dengan amal, ini tentang kain kafan. Nanti ada perintah di kuburan di dalam kitab Kutubi. Kutubi itu menyitir tentang hadis-hadis khusus masalah matian dalam kitab Tazkirah 130-an halaman. Nah di situ saya temukan ada satu hadis. Nanti ahli jenazah itu disuruh uktub amal kafir dunia. Hei jenazah, tulis amalmu di dunia. Kemudian jenazah kita nih nanti bilang apa? Ma'indi qalamun wala kirtasun wala habrun. Saya nggak punya pena, saya nggak punya kolam, saya nggak punya kertas untuk saya tulis. Apa kata malaikat? Tuh, kamu punya jari menjadi pena, irquhu habru, dia punya keringat akan menjadi tintanya, dan kertasnya kain kafan. Ditulis Pak, kain kafan kita. Riwayat itu yang sangat mengganggu kita. Apa? Selain ditulis, ditunjukin di depan Nabi Muhammad SAW. Ini umatmu nih lagunya nih. Ditulis kejahatan kita. Iya kalau ditulis, misalnya alhamdulillah kita meninggal sekarang nih, tulis mati lagi ngaji, nyender, kecabut sama Israel ya. Nyender cabut lagi sama Israel. Tulis lagi apa? Sedekah, baca Quran. Kalau tulisannya itu Nabi bangga, senang, wah ini umat saya. Nah coba kalau tulisannya bohongin orang, bohongin bini, bohongin anak, nyolong, rampok, korup, menjilat, Allahu Akbar. Nah, coba kalau kita tulis karya ini, amal kita nih, bahaya gak kira-kira gitu? Hari ini kita apa yang kita lihat, apa yang kita omongin, apa yang kita dengerin, maka waspada, kita mesti waspada. Setidaknya hasibu qablaan tuhasabu, hitung-hitung dirimu. Iya ya, kalau dihisab hari ini, cukup hari ini aja kita, ya Allah, berat, masuk surga berat. Kenapa? Betapa amal kita ini jauh dari kesempurnaan. Tapi rahmat Allah sekali lagi lebih luas. Jadi nanti kayak kapan itu? Terus uktub amal kafir dunia, ya Allah. Ya. Di situ yang disebutkan al-yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ini yang ngomong nih, tulis dalam dia. Ya Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu.
Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha law mutti qabli la ghasaltuki. Al hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Sahih Hibban. Dari Aisyah ini ada sedikit fikih perbedaan mazhab nanti. Dari Aisyah semoga Allah meridhoinya bahwa Nabi Muhammad SAW beliau berkata kepada Aisyah, "Lau muti qabli, andai kau Aisyah mati sebelum saya," kata Nabi Muhammad, "la ghasaltuki, saya yang akan mandiin kamu." Ya, jadi Nabi andai. Nah, ini namanya alamatun nubuwah, tazkiyatun nabi. Jadi tazkiyatun nubuwah, kecerdasan nubuwah tentang pemberitaan gaib ke depan Nabi udah tahu. Sehingga bahkan tentang matinya beliau udah ngomong sama Aisyah, kalau ente mati duluan, Aisyah, saya yang akan memandikanmu. Artinya sayangnya saya mati duluan. Nah, hadzal al hadisu dalilun ala anna lirijali ayaksila zaujatahu wa huwa mazhabul a'immah salasa wa qala Abu Hanifah la yaksiluha wa tafaqu ala anna lil mar'ati an tattasila zaujaha. Al hadisu dalilun, bermulai di dalil. Hadis tersebut menjadi dalil ala anna lirajuli, bahwa boleh bagi seorang laki-laki ayaksila zaujatahu, memandikan jenazah istrinya. Ustaz, batal apa kagak? Lah udah jadi mayat. Sama aja kita mandiin patung. Ilok masih ada syahwat. Nah, paling nangis ya. 26 menit, 20 tahun, 30 tahun. Wah, gitu ya. Kalau yang kayak gitu berat jangan. Kalau yang berat meninggalkan istrinya jangan, ya. Kenapa? Nanti ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, itu seorang jenazah diazab karena kesedihan yang niyahah namanya. Jadi sedih sampai bapak yang gitu tuh diazab itu seorang jenazah. Maksudnya itu ihzar buat keluarga, nggak boleh niyah dosa, gitu ya. Jadi ini dalil bahwa seorang laki-laki boleh mandiin istri. Wa huwa mazhabul a'immah, ini mazhab yang 3, ya. Mazhab a'immatus salasa. Wa qala Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan la yaksil, enggak boleh. Jadi hanya Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh. Barangkali kenapa? Karena masih ada syahwatnya, ya. Atau karena masih ada hukum-hukum yang berlaku ketika dia masih hidup. Jadi intinya kalau Imam Abu Hanifah tidak boleh. Yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, lau muti qabli, kalau kamu meninggal sebelum saya, itu menandakan tidak akan terjadi sesungguhnya, gitu ya, kata Imam Abu Hanifah. Wattafaqu, para ulama bersepakat ala anna lil mar'ati, bahwa bagi seorang istri ayaksila zauja, seseyogianya dia juga mandiin suaminya, ya. Jadi jangan sampai orang lain ini kadang-kadang ya, bapaknya meninggal, anaknya sibuk mikirin bendera kuning, ya. Bapaknya meninggal, sibuk mikirin undangan, ya. Bapaknya meninggal, anaknya lagi masang tenda, serahin ke orang lain, serahin ke RT, biarkan anaknya tajihizuz jenazah, mengurus jenazah, mandiin, ikut mandiin, ya kafanin, ya ikutlah di dalam pengurusan jenazah. Ini jangan sibuk banget, ya. Nah, kita juga nih masyarakat, ya, biasakan kalau ada orang seperti itu segera tanggap darurat. Wah, dia meninggal, langsung turun gotong royong semua. Butuh apa. Waktu murid saya meninggal, pemain bass itu, ya, mana masih SMA, 5:30 di Pelumpung bulan Ramadan. Meninggalnya beliau itu habis sahur. Kita main malam, paginya kata serangan jantung namanya. Masa anak SMA serangan jantung? Saya kurang percaya. Ternyata dia tidur di ubin, mungkin dingin, suasana waktu itu dingin, kena serangan jantung lah intinya, ya. Akhirnya saya karena di Pelumpung posisi, wah, kelimpungan nyari amil. Alhamdulillah ada sebuah yayasan bunga Kamboja tuh, ya. Hanya tinggal telepon beres semuanya, 0%, karena memang beliau juga keluarga orang tak punya, gitu ya, 0.
pengurusan seluruhnya, mobil, kapan, mandiin, nyolatin, semuanya nol. Artinya nol rupiah. Semuanya ditangani oleh Yayasan Bunga Kamboja waktu itu. Alhamdulillah saya terbantu sekali gitu ya. Nah, itu penting kita kayak begitu ya. Penting guyup untuk hal itu penting. Sebab itulah yang dipanggil manusia zon politikon ya. Manusia butuh orang lain. Sekiranya ada orang sombong banget tanya ntar yang gotong jenazahnya siapa ya? Orang paling males nih, pertama orang paling males gotong jenazah orang sombong, betul nggak? Yang kedua orang pelit banget. Ada urunan RT nggak muarin, urunan RW nggak muarin, ada urunan masjid kagak muarin. Pelitnya dibawa ke kuburan, orang ogah gendong jenazahnya. Begitu dengar matinya meninggalnya si fulan, wah, pelit biarin dah dia meninggal, murah-murangin orang pelit di bumi. Kenapa? Kepelitannya ke bawah. Kita ini manusia, bukan soal bagaimana hubungan vertikal kepada Allah, tapi juga horizontal kepada sesama manusia. Masya Allah. Kalau bahasa orang kampung dulu, jadi orang tuh biar perlu sama orang lain, gitu ya. Nanti kita diperluin, Masya Allah. Nikmat ya kalau kita lihat jenazah orang-orang besar, seperti jenazahnya misalnya guru kita Kiai Ali atau Habib Muntir ya, yang ribuan manusia itu ya. Bayangkan mobilnya nggak bergerak dulu, gaya Abdul Syafi'i dari Matraman sampai sini diarak tuh, mobilnya dijalanin sama umat. Alhamdulillah, kan ada majalahnya tuh ya. Saya masih kecil, masih pakai celana monyet dulu, saya nggak tahu apa-apa itu ya. Pas saya lihat, Masya Allah, ayah saya bercerita itu Menteri Adam Malik jalan kaki dari Bali Matraman ke Bali. Menteri Adam Malik tuh, Masya Allah. Nah kalau kematian yang begitu, Insya Allah, Alhamdulillah, jadilah kematian kita kematian yang membuat orang merasa kehilangan, ya, merasa kehilangan. Jadi mandikan jenazah orang istri kita atau suami kita. Ibu mandiin bu jenazah lakinya, tapi jangan dimandiin sebelum dia meninggal. Nungguin meninggal dulu, jangan mandiin aja, jangan mandiin aja. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu fi qissatil Ghamidiyah allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha fi zina qala summa amara biha wa salli 'alaiha wa dufinat. Rawi Muslim. Diriwayatkan dari Buraidah, semoga Allah meridhoinya, di dalam kisah seorang perempuan yang zina, Al-Ghamidiyah. Jadi ada orang perempuan datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya zina. Ya, saya sudah zina. Udah punya suami, masa dia selingkuh gitu, zina. Udah punya suami juga, tapi ternyata dia masih mengandung. Kembalilah, pulang. Karena bakal dirajam mati nih. Rajam itu bu, diikat di pun rambutan, kita takolin bareng-bareng sampai mati. Itu namanya rajam. Atau dicambuk 100 kali. Saya pernah dapat riwayat, tapi saya bangga, Umar bin Khattab pernah mendorong, memukul orang untuk ditaksir, diberikan sebuah hukuman, baru 2 pukulan mati tuh orang. Padahal ada 100. Kan kalau perawan sama laki yang belum kawin, mereka melakukan perzinahan, itu fajridu kula wahidi minhuma mi'ata jaldah, naikin ke atas meja, tonton, hajar 100, ceter 100. Setelah itu asingkan 1 tahun, buang di luar negeri, jangan pindah kontrakan ke RT 3, maksudnya keluar semua gitu ya. Tahadus binimah, bukan sombong. Saya melakukan hal itu, tak buang langsung. Iya, karena dia minta, kata ayahnya, tegakkan hukum Allah Ustaz. Anak saya bunting duluan. Ayo, kita tegakkan hukum Allah. Berangkat. Apa kemudian anak itu benci saya sampai sekarang, bahkan anak keduanya saya namain. Orang ini mau jauh, beda pulau udah. Bahkan di sana, mohon maaf yang sewu ya, anak yang dia mau tegak hukum Allah diusir, ya, kemudian diberikan pesangon, diusir gitu. Artinya dikeluarkan desa. Anaknya sekarang kori. Tuh, tapi saya titip, anakmu kan perempuan, nanti walinya harus
hakim ya. Kenapa? Karena bapaknya gak bisa mualin. Anak dari zina tidak dapat hukum wali, bahkan tidak dinasabkan kepada ayahnya, sekalipun itu ayah biologisnya. Tuh, jadi jangan gampang-gampang baik main serobot aja di BKT. Tak dulu ente, hukumnya panjang itu. 3 hal: nggak bisa jadi wali, nikah, terputus nasab, bahkan dianggap tidak bisa mewariskan. La haula wala quwata. Kayak apa itu? Baca hukum kitab fikih mawaris. Yang terhalang dari waris anak dari zina, karena dianggap mau diulang 1000 kali nikahnya juga. Loh, cuma kita nggak tega hati ya. Kalau bapaknya Adam dipanggilnya bin Adam atau bin Fulan, tega nggak? Padahal masih ada bapaknya ya. Secara sosial masyarakat kita masih bolehkan, sekalipun di dalam manhaj Islam itu tidak boleh ya. Binnya mesti ke ibunya. Masya Allah, anak hasil zina tuh. Jadi jangan cuma mau enaknya aja, hukumnya tegakin tuh. Nah, Masya Allah. Nah ini orang zina datang ke Rasulullah, saya maksudnya minta dirajam. Balik. Kenapa? Kamu lagi hamil. Balik lagi ya Rasulullah. Kembali lagi sana. Tuh Rasulullah, begitu anaknya lahir baru dirajam. Berarti kan taruhannya mati, betul nggak? Kira-kira saya menanya, ada perawan sini, Ustaz, rajam saya takolin itu sampai mati. Kenapa? Saya zina. Jadi balik sana. Besok balik lagi nggak kira-kira? Balik lagi gitu. Kabur udah bego. Apalagi Rasulullah nyuruh balik sana. Seolah-olah kan. Tapi dasar orang itu pengen tegaknya hukum Allah. Ketika Rasulullah dikatakan tega, ya Rasulullah, sungguh rajam ini berat. Apa kata Rasulullah? Sungguh aku melihat orang yang dirajam itu begitu tegaknya hukum Allah. Setiap tetes darahnya itu dihargai ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jenazah perempuan itu diambil oleh malaikat rahmat. Tuh, jangan lihat takolannya, itu hanyalah bentuk bagaimana iqab. Dia mesti diadili di sidang Islam. Itu zina. Bagaimana bagi koruptor? Wah, koruptor mah dahsyat. Potong faktau aidiyahum. Potong tangan. Ada berani sih potong tangan? Potong tangan gak serta-merta begini, Pak. Ada ukurannya 2 juta jempol atu. Itu ada kelasnya. Yang berapa ini? Pego depannya tuh. Itu kotak amal masjid, palanya potong. Kotak amal masjid itu mah, apalagi duit negara triliunan ya udah. Atau Syekh Ali Jabir, berani Syekh Ali Jabir TV-1, hukumnya pancung. Ya memang di Madinah begitu kelahiran beliau ya. Nah itu ngambil banyak harta keringat orang ya. Jadi potongnya juga ada ukurannya, Pak. 2 juta potong yang mana? Enggak setau-tau main potong, ngambil kerupuk main potong aja udah. Jadi ada ukurannya. Makanya coba lihat di beberapa pintu di Saudi sekarang udah ada pelangnya ya. Udah ada pelangnya, nggak boleh kasih duit ke petugas nyapu dan nyuci di Masjidil Haram, udah nggak boleh ya. Ternyata udah ada pelangnya, udah ada peraturan nggak boleh. Tadinya kan kita kalau punya 2-3 real kita kasih ya. Wah ini ada orang Indonesia gitu kan, lagi ngopel. Nah kalau nggak keluaran tidak hanya ada orang buntung tuh pada ya minta sedekah gitu ya. Nah ternyata mereka yang pernah dipotong tangannya tuh, nah dipotong ada yang segini. Nah satu ketika saya ngelihat yang lagi ngadalin gitu ya Pak, lagi dikadalin nih. Jadi rupa-rupanya dia nggak dipotong tangan, ininya dilipat, ininya bahannya begini. Jadi kelihatannya kan kayak haji atau wah potong tangan. Begitu ditangkap sama askar lari, ininya dibuka lari. Katanya potong tangannya ada sama ada katanya ininya diikat ke atas, kayaknya dengkulnya kepotong padahal ada kakinya diikat ke atas. Ya Allah ya, Masya Allah, orang sampai minta-minta sampai begitu ya. Nanti tukang minta-minta di akhirat janji Nabi gak punya muka. Kalau dia masih bisa kerja, cuci piring, bisa jadi tukang,
Bisa jadi apa aja, ternyata dia masih minta-minta. Di akhirat dia gak punya muka, gak ada dagingnya mukanya, karena gak punya malu dia depan Allah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian apa yang terjadi? Setelah orang itu dirajam, perempuan tersebut, kita lihat siapa namanya? Imro'atun min Jahina. Oh, tidak disebut namanya. Itu salah seorang perempuan dari suku Juhaina, suku Juhaina. Kemudian summa amara biha, ketika dirajam, diperintahkan untuk dirajam, fasalla 'alaiha, Nabi sholatin jenazahnya, wadufina, artinya orang dosa besar tutup kudu disolatin. Mati apa dia? Mati ngerampok, tetap sebagai umat Islam sekedar fardu kifayah tetap disolatin, gitu ya, tetap disolatin. Ini orang yang dirajam, artinya Nabi sholat. Nah, siapa yang kamu Nabi sholatin? Ya ada nih, ya Nabi kamu sholatin ada seorang laki-laki, oh nggak salah. Nah, Wan Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah meriwayatkan, qala, berkata ya, utiyan Nabi, dibawakan Nabi Muhammad dirojulin, mayat seorang laki-laki, qatala nafsahu, bunuh diri, bimasyaqis, tempat yang cukup tinggi seperti mimbar, dia gantung kamin bari bawa nasulirin, ya, jadi digantung tuh. Wah, mati itu dia. Kemudian apa terjadi? Falam yusalli alaihi, Nabi bilang enggak, saya mau nyolatin, sholatin aja. Nabi gak mau nyolatin orang yang bunuh diri. Alhamdulillah, biar kata miskin kita nggak ada yang bunuh dirinya. Ada di depan pesantren kami waktu itu ada orang bunuh diri, Pak. Ternyata dia punya kertas selembar, anaknya masih SMA. Ternyata dalam wasiat dia, tolong sampaikan kepada Markona, aku menggantungkan diri karena ditolaknya cintaku. Allah, cuman gara-gara begini di pesantren saya atak, Pak. Agak depan puskesmas ramai, ada orang bunuh diri, ya kita santri gak boleh keluar karena masih digantung gitu, Pak. Begitu dilihat secari kertas, ya Allah, halnya cuma sepele. Akhirnya dicari Markona, kali kayak lu namanya, ya Allah, yang begini ditawar sama gantung diri, kali kalau cakep banget. La ilaha illallah, cakep banget juga ibu-ibu Nurul Iman. Jadi kan bahaya ya, anak-anak itu bunuh diri kayak gitu. La ilaha illallah, ya minum baygon, minum apa. Ada anak bunuh diri karena orang tuanya, Masya Allah. Harga seorang nyawa itu dibandingkan dengan faka'an nama qatalan nasa jami'ah. Ya, satu orang dibunuh, maka kata Allah dalam Al-Quran, itu seperti membunuh manusia. Karena keturunan terbunuh dan gitu ya. Jadi hati-hati. Nabi nggak mau menyolatkan orang yang bunuh diri. Rawal Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu lagi, nah ini ada orang yang udah dikuburin lama, boleh nggak kita nyolatin tuh? Nah, itu Pak, kadang-kadang amalus salihin dalilun. Cara orang soleh itu jadi dalil. Dulu waktu Habib Munzir meninggal, beberapa saat baru Habib Umar datang. Habib kan udah lama, udah sekian bulan, baru Habib Umar berkunjung langsung ke kuburan Habib Munzir dan sholat. Kita dulu belum tahu kan hadisnya, oh gini, oh boleh nyolatin di atas kuburan. Nah, ternyata ini ada hadisnya, gitu. Jadi kita baru tahu hadis, mungkin lagi belajar. Orang soleh udah duluan. Jadi amalus solihin, amal orang soleh jadi dalil. Kalau nggak bisa pakai siwak, lihatin aja Habib. Oh begitu. Karena cara pakai siwaknya beliau tasalsul dari gurunya ke gurunya. Caranya dari kanan ke kiri, nanti di ujung lidahnya. Nah itu namanya. Nah kita kan ada dalilnya. Nanti ketika kita baca ketemu baru, oh iki rupanya. Nah gitu ya. Jadi kadang-kadang kita baru tahu dalil ketika kita baca dari sekian lama. Habib Umar contohnya di Monas, ketika ada waqina syarral balaya, beliau mengangkat tangan tuh dibalik. Wah, maka netizen dengan segala firmannya, beda, Habib apa ini? Kok tangan dibalik-balik begitu?
Bapak suka Allahumma ya dafi'a bala ya Allah, ya dafi'a bala. Baca buku ini, kitabnya Istisqa. Bagaimana Nabi membalikkan telapak tangannya bizohril kaf dengan punduk untuk apa? Agar mengangkat bala. Termasuk di dalam istisqa. Agar seolah-olah alma, air yang ada di telapak tangan, kalau jatuh kan turun. Maka Nabi meminta diturunkan hujan dengan membalikkan telapak tangan. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala. Kita baru tahu, dulu kita lihat, sekarang baru ketemu dalilnya. Itu yang dikatakan amal sholihin, cara-cara orang soleh, dalil. Kita jangan so tahu. Begitu kita tahu, oh iya, bab sholatul istisqa, Nabi memutar tangannya. Makanya kalau ada doa, Allahumma ya dafiya bala ya Allah, ya da, sunnah. Dibalikan gitu sunnah. Baca kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wa yustahabu, disunahkan membalikkan telapak tangan untuk hal-hal yang bersifat bala bencana. Allahumma idfa'anna al-bala, ya Allah angkat segala bala. Gitu ya, boleh. Jadi ternyata dalil itu orang soleh punya dalil. Apa dalil yang diantaranya? Jadi Abu Hurairah meriwayatkan fi kisatil mar'atil lati kanat tuqammul masjid. Fasa'ala 'anha Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu matat. Faqala afala kuntum azantumuni faka'annahu musaggaru amraha. Faqala dulluni 'ala qabriha fadullu fasalla 'alaiha. Jadi Nabi nanya kepada perempuan. Yang perempuan itu taqumu al-masajid, ya. Taqumu di sini di mana takhrujul qamama wal kinasa. Jadi dia namanya Khorqa, kunyahnya Ummu Mahjan, ya. Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini meninggal dunia dan sahabat tidak menceritakan itu kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad tanya, mana tuh perempuan? Fasa'ala anha. Ditanya, si Anu mana? Mereka mengatakan, mata, sungguh dia telah meninggal ya Rasulullah. Afala kuntum azantumuni? Apakah saya kagak izinkan kalian? Kan saya sudah bilang, kata Nabi Muhammad, ya. Tolong kasih tahu saya tentang persoalan ini perempuan. Ayo, maka dullani ala qabriyah. Tunjukin saya kuburnya. Ditunjukin pada lu, ditunjukin Rasulullah. Fasalla 'alaiha. Rasulullah salatin. Jadi boleh orang dia dikuburin, orang yang baru datang langsung salatin. Boleh ya? Yang penting yang masih basah, yang ada kembangnya, jangan yang mana kuburannya ini. Sama aja salatin akhirnya ya. Summa muttafaqun alaihi wa zada Muslim semakala inna hadil qubur mamluatu zulma ala ahliya wa inna Allah yunawwiruha lahum bisolati alaihi. Masya Allah. Kata Nabi Muhammad, kalian kan udah ngubur ini perempuan. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya ini kuburan mamluatu zulma, gelap. Ini kubur udah pada gelap. Ala ahliya, penduduk kuburan ini gelap, ahli kuburan mayit ini gelap. Wa inna Allah yunawwiruha, dan sungguh Allah memberikan penerangannya lahum bagi mereka nih bisolati alaihi, dengan saya solatkan. Maka beruntung sahabat yang disolatkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga punya keberuntungan apa? Disolatkan oleh orang-orang soleh. Makanya bergaul dengan orang soleh. Kalau bergaul tuh nggak usah diundang. Si Anu mana ya? Ya Kiai meninggal kemarin. Allah Akbar. Kamu nggak bilang? Dia rajin banget ngajinya itu. Ya, maksudnya bergaul dengan orang soleh agar ada chemistry terhadap orang soleh seperti Nabi Muhammad. Ini Ummu Mahjan udah dikuburin. Apa kata Nabi Muhammad? Coba kita lihat redaksi beliau. Ya, karena faka'annahum sogoru amroha. Kalian itu menganggap remeh. Ini Ummu Mahjan banyak dosanya, kemudian dicinta kepada saya mau sholatin. Akhirnya ditunjukin kuburannya, beliau sholat di atas kuburan. Apa kata Nabi Muhammad? Tadinya kuburannya gelap, sekarang menjadi terang karena saya sholatkan. Jadi anak yang belum menyolatkan ayahnya udah di kuburan, maka boleh langsung mensolatkan. Jangan nangis di atas kuburan, suruh sholatin dulu. Dek, mohon maaf dek, bapak harus dikuburkan segera. Kan udah kita lewati pelajarannya ya. Jangan menunda-nunda jenazah. Tapi saya masih di bandara. Ya makanya ini kudu dikuburin. Nanti masih lama.
Begitu sampai di kuburan, maka langsung sholatin dulu. Habis itu nangis dah boleh. Habis itu tanyain dah, mana surat kontrakannya, mana wasiatnya. Habis itu boleh tanyain. Itu cara orang Betawi ya, masya Allah. Sampai situ, wallahu a'lam. Saya tidak bisa sholat jamaah di sini. Saya ditunggu di Villa Nusa. Karena takutnya nungguin orang sono karena penceramahnya menantu jauh banget Pak, pondok benda ya. Tadi saya lihat macetnya begitu, aduh ya Allah ya Rabbana, macet kayak begitu. Sebelumnya ada yang mau tanya mah nggak, silakan. Oh ente kameramen gitu nanya, oh enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, ini tentang kuburan juga. Saya lupa siapa yang dikubur, namanya antara Nia atau Pia, saya lupa kok yang naik viral. Ya. Kan orang yang datang waktu ziarah, tapi kadang-kadang ada yang saya berlebihan gitu, saya ada yang doa di sana, ada yang tempat wuduin di sana, ada yang Apanya di sana? ada yang doanya di kuburannya. Ya mendoakan kuburan bukan? Iya, ziarah, cuman Ya. berlebihan. Oh berlebihannya kita ketahui dia berlebihan dari Enggak ada. nah, Tapi mereka jauh dulu dari sana.